Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan kita saling mendoakan. Ketika kita mendoakan orang lain, maka orang lain akan mendoakan kita. Saya doakan semoga yang mempunyai hajat-hajat, semoga Allah kabulkan. Yang mempunyai hutang, semoga Allah kasih jalan untuk bisa melunasinya. Dan doakan, saya sedang mengadakan pembangunan Masjid Al-Barakatul Munawwar di pesantren. Semoga diberikan rezeki yang berkah, yang melimpah untuk pembangunan fasilitas agama. Dan orang-orang yang berjuang mendirikan masjid ini, semoga Allah kasih jalan untuk senantiasa bisa beristiqomah dalam beribadah dan senantiasa dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu ada dalam lindungan Allah, ada dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimasukkan kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bisa menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan fillah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang 3 waktu yang mana dianjurkan membaca Sayyidul Istighfar. Beristighfar itu adalah minta ampunan dari dosa-dosa yang telah kita perbuat, mau dosa kecil ataupun dosa besar. Perintahan Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika, beristighfarlah untuk dosamu. Bahkan walil mu'minina wal mu'minat, dan beristighfar untuk orang-orang mukmin dan mukminat. Maka orang-orang yang beristighfar Allah akan beri keutamaan, di antaranya dia akan bisa menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 15 hingga 17, yang mana di sini dijelaskan yang nomor 17-nya, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Maka orang-orang yang selalu beristighfar, orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang taat, yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka orang-orang tersebut akan menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keutamaan istighfar itu dijelaskan di dalam hadis Abu Dawud dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, "Man lazimal istighfara ja'alallah lahu min kulli dhayyiqin makhrajan." Barang siapa yang melazimkan istighfar, yang mengistiqomahkan istighfar, ja'alallahu lahu, maka Allah akan menjadikan untuknya min kulli dhayyiqin makhrajan, dari setiap kesempitan Allah akan kasih jalan keluarnya, Allah akan kasih solusinya. Wa min kulli hammin farajan, dan dari setiap kebingungan Allah akan kasih kelapangan, kerenggangan, dihilangkan kebingungannya, didatangkan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang mana rezeki itu tentu ketika kita mendapatkan rezeki tersebut dengan cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki itu akan menjadikan rezeki yang berkah. Orang yang mendapatkan rezeki 10.000 yang tidak beristighfar akan berbeda dengan orang yang mendapatkan rezeki 10.000 yang beristighfar. Meskipun nilainya sama, tetapi keberkahannya akan berbeda. Karena apa? Karena tingkat ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan rezeki yang menjadi yang lebih berkah, yang melimpah ruah. Nah, Sayyidul Istighfar ini dijelaskan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, yang mana Rasulullah SAW bersabda, Sayyidul Istighfar yaqulul abdu, Sayyidul Istighfar itu adalah rajanya istighfar. Seorang hamba mengucapkan kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu.
a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Keutamaannya, barang siapa yang membaca kalimah ini, kalimah istighfar ini di waktu siang, maka ketika dia meninggal di siang harinya, dia akan dimasukkan min ahlil jannah, dari golongan ahli surga. Waman qalaha minal laili, barang siapa yang membaca istighfar ini di waktu malam ataupun di waktu sore menjelang malam sebelum subuh, kemudian dia meninggal pada malam itu, maka dia akan dimasukkan min ahlil jannah, dari ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktunya itu yang pertama di waktu pagi hari, kemudian yang kedua di waktu sore ataupun sebelum tidur, dan yang ketiga itu di waktu sahur. Sebagaimana yang dijelaskan, wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalkanlah istighfar tersebut, yaitu sayyidul istighfar, supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita diberkahi, dan setiap kesulitan Allah akan beri kemudahan, khusus bagi orang-orang yang selalu melazimkan mengistiqomahkan istighfar tersebut. Semoga ikhwan fillah kita semua diberikan kesehatan, diberikan hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.